Halo guys, balik lagi nih sama Mimin di channel A Film. Di video kali ini, Mimin akan ngebahas sebuah alur cerita film yang pastinya sangat kalian tunggu di rumah nih guys. Film yang akan kita bahas berjudul Boarding House 1. Oke, sebelum kita mulai videonya, Mimin ingatkan kepada kalian ya guys, agar sesuaikan volume, atur kecerahan layar, dan jangan lupa siapkan cemilan. Pacar juga jangan lupa ya guys, biar tambah anget. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya guys, dan juga aktifkan loncengnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung ke rangkumannya. Film ini dimulai dengan seorang laki-laki yang menjadi tokoh utama bernama Yoon-gi. Ia adalah seorang mahasiswa baru yang kini sedang mencari kos-kosan di kota tersebut. Dan ketika dia sampai di kosan, ia memanggil-manggil makhluk penunggu kos tersebut. Permisi, assalamualaikum semua. Tapi ternyata tidak ada yang menjawab. Kemudian terdengar suara celepak-celepok. Suara apaan tuh? Yoon-gi penasaran dong. Dan akhirnya Yoon-gi mencoba untuk menengok ke dalam rumahnya, dan ternyata itu adalah suara ibu kos yang bernama Sunram yang sedang bercocok tanam dengan salah satu anak kosnya yang bernama Han-min. Yoon-gi kemudian mundur. Dengan memajang tampang polosnya, dia sekali lagi mencoba memanggil lebih keras, dan muncullah ibu kos yang kini sudah selesai senam maju mundur. Sunram kemudian mempersilahkan Yoon-gi untuk masuk. Di sini, Yoon-gi mengutarakan maksudnya untuk ngekos di tempat ini selama kuliah. Sunram pun menerima Yoon-gi. Ya lumayanlah dapat target baru, pikirnya. Dia kemudian mengantar Yoon-gi ke kamarnya. Yoon-gi pun langsung beristirahat karena kecapean. Tapi tiba-tiba muncullah Han-min yang mengajaknya untuk makan sambil kenalan. Ya kan sesama penghuni kos toh, kenalan gak apa-apa dong. Tiba-tiba muncul seorang cewek cakep, dan dia adalah anak ibu kos yang bernama Gun-suk. Keesokan harinya, Sunram masuk ke kamar untuk membangunkan Yoon-gi. Ya meskipun di sini udah terlihat ada yang bangun ya. Sunram tentunya penasaran dong. Ini apaan ya? Mau dipegang, takutnya bukan stang. Mau dikocok, takutnya bukan botol arisan. Kan repot ya. Yoon-gi kemudian bergegas untuk berangkat kuliah, dan Sunram ini malah ngasih bekal ke Yoon-gi nih. Enak bener loh kalau ada kosan kayak gini ya. Sepulang kuliah, Yoon-gi hangout bareng teman-teman. Ya sambil cerita tentang ibu kos dan anaknya itu tuh. Mereka bilang kalau memang ceweknya gatel ya langsung sikat aja dong. Yoon-gi kemudian pulang. Tapi karena kebanyakan minum beras kencur, dia jadi teler ya dan pingsan di jalan. Untung saja muncul Gun-suk yang kemudian membantunya untuk masuk ke dalam kosan. Dan ketika Yoon-gi sudah terjatuh di kasur, Gun-suk dengan cepat mau membuka baju Yoon-gi untuk melaksanakan prosesi pengantin rotan. Tapi dia gak mau loh, dan dengan perasaan kecewa, Gun-suk pergi dari kamarnya. Keesokan harinya nih, pagi-pagi gini nih, Yoon-gi sedang sikat gigi. Dia melihat Gun-suk yang sedang mencuci muka pakai pakaian yang seksi banget. Otomatis, antena bawah langsung menangkap sinyal yang cukup kuat untuk bangun. Yoon-gi pun segera masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap berangkat kuliah. Tiba-tiba ibu kos yang malah masuk kamar dan melihat antenanya yang lagi tegang. Karena malu, Yoon-gi segera pergi kuliah dan terlihat bu kos yang senyum-senyum melihatnya. Malamnya pas Yoon-gi sedang mencari aqua karena haus, dia tidak sengaja mendengar suara desahan sayu yang melambai-lambai di tengah heningnya malam. Perasaan Yoon-gi kemudian mencoba mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari ibu kos yang sedang mengobok-ngobok kantong ajaibnya. Karena gak kuat melihat pemandangan tersebut, akhirnya Yoon-gi masuk ke dalam kamar
dan mulai mengamplas batangnya. Keesokan harinya, Yoongi berangkat kuliah, tiba-tiba muncul Gunsuk yang langsung nempel nih kayak cicak. Ya di sini kelihatan ya kalau Gunsuk itu memang ada rasa ke Yoongi. Dan Yoongi pun gak jadi kuliah dan malah pergi kencan dengan Gunsuk yang kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Gunsuk. Sepulangnya di depan kos terlihat seorang cewek yang berdiri dan ternyata itu adalah pacar Yoongi dari desa yang bernama Mila. Gunsuk ini terlihat agak kecewa ya karena tahu ternyata Yoongi sudah punya pacar. Yoongi pun mengajak masuk Mila dan memperkenalkannya ke ibu kos. Tapi Sunram ini gak terlalu senang dengan keberadaan Mila di tempat ini. Dan ketika Yoongi mengajak Mila masuk ke dalam kamar untuk melepas rindu, tiba-tiba Sunram masuk dan mengatakan agar Mila tidur bareng dengannya saja. Karena gak baik ya kalau cowok dan cewek dalam satu kamar. Berbahaya katanya. Tapi ketika Sunram sudah tertidur, Mila malah diam-diam menyelinap masuk ke kamar Yoongi untuk melakukan penggenjotan dan hal itu diketahui oleh Gunsuk yang membuatnya semakin merasa pesimis untuk mendapatkan hati Yoongi. Keesokan harinya, ketika Mila tengah mencuci muka, kemudian muncul Hanmin yang memperkenalkan diri sebagai teman Yoongi. Dan di sini ia nyantai bener ya ngajak Mila jalan-jalan di hadapan Yoongi dan Yoongi malah diem aja. Akhirnya, Hanmin dan Mila ini pun jalan-jalan ke kota. Dan ketika mereka beristirahat di tempat yang sepi, tangan Hanmin ini dengan ganas bergentayangan mencoba mencari letak kantong ajaib milik Mila. Mila di sini marah ya dan bilang bahwa dia bukan cewek murahan. Mila kemudian langsung menendang kantong menyan milik Hanmin dan segera pergi dari tempat tersebut. Akhirnya ia berpikir bahwa tempat ini gak cocok dengannya dan Mila memutuskan untuk segera pulang kampung saja. Yoongi yang mengetahuinya kemudian berusaha mengejar Mila tapi sudah terlambat ya karena Mila udah naik kereta api gitu loh. Keesokan harinya pas Yoongi sedang browsing-browsing video uyu-uyu nih, muncul ibu kos yang sedang mengantar makanan ke kamarnya. Di sini Sunram mencoba menggodanya dengan menyuapinya. Dan karena Yoongi di sini sudah terpengaruh oleh video Shure nih, akhirnya Yoongi dan ibu kos pun bertarung. Namun, akibat kejadian beberapa hari ini, mulai dari pacarnya dan lain-lain, Yoongi kini mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kasar. Dia ini sering banget memaksakan kehendaknya baik kepada Sunram maupun kepada Gunsuk. Tapi kemudian dia sadar bahwa kos-kosan laknat ini sedikit demi sedikit telah merubah jalan ninjanya. Akhirnya, Yoongi ini pun memutuskan untuk keluar dari kosan ini dan kembali saja ke kampung untuk jadi petani, sehingga dia bisa bercocok tanam dengan pacarnya setiap hari, dan film ini pun berakhir. Oke guys, itulah tadi rangkuman alur cerita film kali ini, di mana film tersebut mengajarkan kita bagaimana cara bermantap-mantap dengan baik dan benar ya guys. Oke guys, buat kalian jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film untuk dibahas loh. Sampai ketemu di video meme selanjutnya guys. See you, thank you. Financial crisis never ran, I stand amongst the righteous. Ezekiel, dark enemy resources, arson is lethal.